perbuatanmu. Di hidupku Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku, Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Saya mohon dengan hormat Ibu Gembala buka dalam doa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam Terima nama Tuhan kasih. Yesus Kristus, pada sore hari ini kami datang kepadamu mengucap syukur buat segala Tuhan kebaikan-Mu. Sepanjang hari Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah memberikan kesehatan bagi kami, sehingga kesempatan sore hari ini di mana kami datang beribadah kepadamu ya Bapa. Kami Tuhan berdoa biar Engkau senantiasa memberkati ibadah kami dan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ketika kami memuji dan menyembah Engkau, kami boleh merasakan kehadiran Allah. Kuasa Allah bekerja dengan heran, menjamah kehidupan kami ya Bapa. Engkau senantiasa bekerja dengan heran, memberkati semua kaum wanita yang ada, yang datang sore hari ini. Biarlah sukacita, kekuatan yang baru Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Urapi dan pakai hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan, baik itu dalam pujian, melalui kesaksian, melalui kebenaran firman Tuhan. Kami semuanya diberkati ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami.
Amin. Baiklah, kita angkat satu pujian lagi yang berkata, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Bapa,
sudah slow, mari kita angkat berdiri, kita angkat satu pujian lagi yang berkata, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Kita mau memberi ruang kesaksian. Siapa yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan? Kita kasih kesempatan. Kita angkat satu pujian ini lagi sambil menunggu yang bersaksi. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, si kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Yang mau bersaksi? Tidak ada. Ya sudah, kalau tidak ada yang bersaksi, kita mau bersaksi sedikit daripada yang nggak ada bersaksi. Saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami, yang berjalan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus itu sangat baik dan sungguh amat baik di dalam kehidupan kami. Kemarin saya waktu terlambat untuk berlatih pujian di gereja, saya itu memantau anak saya pakai Google Map. Anak saya itu kan sudah di luar Jawa sudah 1 tahun. Terus kemarin itu mau ngomong sama saya, Bu, kontrak lagi po enggak? Enggak usah, pulang aja. Tak suruh pulang ibu-ibu. Gara-gara itu saya sakit, enggak ada yang nulungi, enggak ada yang ngurus. Saya enggak itu vertigo, puter-puter karo melek itu, wah sudah koyok apa itu. Nah habis itu untung ada itu sesmedi. Pertama itu Tante Susi telepon, tanya gitu, enggak bisa bangun saya itu kepala saya pusing, muter-muter, enggak bisa bangun mata. Bisa ngomong tapi mata saya itu merem terus karena pakai melek itu puter-puter semuanya, enggak bisa. Oh ya sudah aja, tiduran aja, bulu bis, biar aja nanti disuruh nganter obat. Benar ibu-ibu, sesmedi sama Pak Indra datang ke rumah,
bawa sarapan, semuanya pokoknya saya bawa obat. Tapi saya enggak bisa sarapan, enggak bisa minum obat. Nelpon anak saya yang laki datangnya siang. Nelpon anak saya yang di Semarang datangnya sore. Tuhan paringono kuat, aku bilang gitu. Lah, cucu saya ini nangis di ruang tamu sampai misek-misek itu. Ma, jangan sakit, Ma, jangan sakit. Lah kenapa? Oh, saya lapar, Ma, mau makan. Ya makan itu seadanya itu. Enggak mau, enggak suka katanya. Ya udah sampai sore, Ibu. Enggak ada yang dikasih makan yang adanya itu enggak mau ambil sendiri. Saya enggak bisa bangun. Puji Tuhan, sore anak saya itu datang, langsung saya itu telepon Mas Santo pijet Mantingan. Ya sudah nanti sini jam 4:30, anak saya langsung saya ke sana. Ibu-ibu tahu tensi saya sangat tinggi, 200/100. Saya sampai, enggak habis pikir, oh ini Bu Rin kamu kecapean Bu, enggak istirahat, enggak tidur. Iya emang saya enggak tidur Mas, habis doa malam, jam 3:30 pulang, tidur, langsung enggak bisa bangun itu. Pusingnya enggak ketulungan sampai, waduh gitu. Itulah, langsung anak saya itu tak suruh pulang. Saya ingat Tante Eng, waktu dia sakit enggak ada yang nolong ibu-ibu. Sampai ya gitulah ceritanya, terus aduh Tuhan tolong saya. Terus anak saya tak suruh pulang itu, terus tak pantau. Dari Surabaya, pelabuhan Surabaya, sampai Jepara dia naik sepeda motor. Bu, aku sudah turun dari kapal, ya jalan terus. Bu, aku sudah dari Lamongan, sampai Lamongan, ya istirahat, ngisi bensin, ngisi perutnya dia. Jalan lagi ibu-ibu, Bu aku sudah sampai Tuban, gitu, istirahat itu telepon. Bu saya sampai Pati, ini istirahat nenggone SPBU Pati mandi sampai kan, ya Nduk tak tunggu. Sampai ya tak bimbing terus itu loh pakai HP istilah gitu. Ya lewat situ gitu. Puji Tuhan jam 6:30 apa berapa itu sampai rumah. Habis itu langsung saya ke sini ke gereja latihan. Enggak apa-apalah telat sedikit enggak apa-apa. Tapi yang penting anak saya selamat sampai di rumah, tidak berkekurangan suatu apapun. Itulah kemuliaan Tuhan dan keajaiban Tuhan. Satu lagi ibu-ibu, ongkosnya kapal itu 630. Tapi mujizat Tuhan, dia itu dikasih teman-temannya rombongan urunan itu loh. Dikasih saku itu 650. Jadi dia itu enggak ngeluarke ongkos kapal sampai Surabaya ibu-ibu. Itulah keajaiban Tuhan, yang kemurahan Tuhan yang di dalam kehidupan kita. Untung saya waktu aku sakit tetangga saya ya kok baik-baik gitu loh. Tahu kalau saya itu enggak buka pintu, enggak itu yang belakang saya itu datang, saya dikeroi dengan ya puji Tuhan, untung duwe tangga kok yo apik yo. Itu apalagi saya ada cucu aku. Sekarang ibu-ibu harus jaga-jaga, yang hidupnya sendirian. Harus kita baik sama tetangga kanan kiri, apalagi sama saudara kita. Tuh, nanti ada kayak gitu, kejadian kayak aku kemarin, lah gimana itu? Kalau enggak ada tetangga saya, Tuhan tolong, saya cuman Tuhan Yesus tolong gitu aja. Tetangga saya itu baik-baik. Kalau saya doa, nangis itu kan, biasanya kan nangis, enggak terbendung itu. Dia itu datang, pintu saya itu diketok-ketok loh ibu, benar. Soalnya rumahnya itu pepet-pepetan sih. Antara kamar belakang sama kamar dia itu ya cuman gitulah, tembok gitu. Jadinya kan ada apa mbak, sampai gitu. Enggak ada apa-apa. Lah kamu kok nangis? Enggak apa-apa. Jangan nangis ya, sabar gitu. Malah disuruh sabar. Enggak apa-apa. Gitulah keajaiban Tuhan. Kita harus sama tetangga kanan kiri harus baik.
Kalau ada sakit, ya itu untungnya. Ndak, anak kita yang jauh ndak cepet-cepet nulungi. Saudara kita yang jauh ndak cepet-cepet nulungi. Tetangga yang paling deket yang kita yang nulungi dhisik itu gitu. Ya. Yang menolong duluan itu tetangga kita. Nah, itulah kesaksian saya. Sedikit ya banyak ya, ndak sedikit. Itulah kemurahan Tuhan dan keajaiban Tuhan yang berlaku di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau berserah penuh kepada Tuhan, semuanya itu dibukakan, semuanya itu dipimpin, dikasih, benar ibu-ibu. Kita mengharapkan apa itu belum sampai diucapkan itu udah datang sendiri. Apa yang aku inginkan, Tuhan itu tahu semua kita butuhkan. Kalau kita mau berserah benar-benar, melekat benar-benar kepada Tuhan, pasti Tuhan jawab dan memberi kekuatan yang baik di dalam kehidupan kita. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan yang mau dibawakan oleh hambanya. Kita angkat satu pujian yang berkata, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Saya mohon dengan hormat Tante Bingwa masuk doa firman Tuhan dan kuserahkan. Haleluya, haleluya.
Ibu-ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus ya, selamat sore ya, tentunya ibu-ibu sehat ya, sehat ya, sekalipun ada sakit-sakit sedikit ya, itulah biasa ya, seperti kaki saya ini sedikit sakit, ibu siapa juga apanya ya, ya sakit, tapi kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan ya, segala kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya mengalami ya banyak pertolongan Tuhan selama dalam perjalanan ke Korea sana, di sana jalan terus ya, jalan terus, dan orang-orang itu senantiasa mereka itu kayak lari ya, kalau mau mengikuti konferensi itu lari ya, setengah lari. Jadi firman Tuhan ini dinyatakan ya, bahwa mereka lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan ya. Saya pikir wah, itu orang yang sudah tua-tua ya, mereka itu jalan ya, mereka itu tempatnya itu besar sekali, gerejanya itu muat 4.000 5.000 orang, dan pembicara yang ada di sana jemaatnya ribuan ya, ada yang 4.000, ada yang 5.000. Wah, betul-betul Tuhan bekerja luar biasa. Saya selama di sana kita diberkati ya, baik itu melalui firman Tuhan kita mendapat kekuatan yang baru. Dalam firman Tuhan itu kita harus menginjil, memberitakan firman kepada jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita, yang keluarga kita mungkin, tetangga kita, harus kita bawa ya Injil kepada mereka sehingga mereka diselamatkan. Karena kita hidup sekarang akhir zaman ya, kita hidup tidak ya tinggal enak, tetapi kita melihat ada banyak sekali ya masalah-masalah yang terjadi dalam dunia ini. Tapi kalau kita tetap senantiasa berpegang kepada firman Tuhan, maka Tuhan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita ya. Jadi selama kami di sana 5 hari mengikuti konferensi, dan 3 hari kami pergi jalan-jalan ya, jalan-jalan, dan tempatnya itu bagus sekali ya. Saya pikir kalau tour itu tidak seberapa dibanding tour kita ya Ibu Bingwa, tapi yang kemarin itu karena dia memang orang Korea ya, orang Korea, jadi tahu tempat-tempat rekreasi bagus sekali ya. Kita diberkati secara jasmani ya, jasmani kita semua dikasih berkat ya, jasmani dalam hidup kita semua pada senang ya, pada senang. 75 orang ini ya, mereka sudah ya pulang ya, mendapat berkat kekuatan daripada Tuhan. Kita langsung saja membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Yesaya pasal 30 ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Yesaya pasal 30 ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Kita baca ayat ini ya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan.
Kamu berkata, bukan kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Ketemu pula kami mengendarai kuda tangkas, maka dan pekerjaanmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lihat terhadap ancaman orang yang kamu lari, sampai kamu tinggalkan seperti tongkat isyarat di atas gunung dan seperti janji-janji yang di atas gunung. 18. Sebab itu Tuhan menantikannya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan Allahmu yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Puji Tuhan ya. Di hari-hari ini kita melihat pada zaman akhir banyak orang yang ketakutan, banyak orang yang takut, gelisah ya, karena keadaan yang terjadi dalam dunia ini ya. Kita melihat bencana, goncangan ya yang melanda seluruh dunia. Ya, kalau tahun yang lalu kita Indonesia banyak mengalami goncangan, angin badai, ya, banyak sekali gempa bumi terjadi, ya. Kalau kemarin di Jogja ada angin yang kencang, ya, orang takut sekali karena keadaan yang terjadi. Bahkan beberapa tahun yang lalu, ya, itu Yogyakarta itu mereka mengalami bencana yang luar biasa, sehingga banyak orang yang senantiasa takut dan khawatir dalam kehidupan mereka. Tetapi kita anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan, firman Tuhan ini sudah katakan, kita sudah mengerti karena di dalam firman Tuhan ini sudah dicatat, ya, sudah dicatat. Kita harus tahu dan kita harus mengerti. Di dalam keadaan pada saat-saat hari ini, biarlah di dalam kehidupan kita tenang, sebab kalau kita tenang, kita senantiasa boleh mengalami, ya, boleh mengalami kekuatan yang daripada Tuhan. Kalau kita mengalami ketenangan di dalam hidup kita, apa saja yang terjadi, goncangan, gempa bumi, ya, melanda dunia ini, kita tetap tenang. Karena apa? Karena Yesus ada di dalam kehidupan kita, ya. Firman Tuhan ada senantiasa mengatakan, barang siapa yang setia, barang siapa yang senantiasa mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kemenangan dalam kehidupannya, ya. Dalam firman Tuhan ini ada 3 kunci, ya. Tadi firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam Yesaya pasal 30 ayat 15 sampai 18, yaitu kita harus bertobat, ya. Bertobat, datang kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus tinggal tenang. Yang ketiga, menanti-nantikan Tuhan, ya. Harus kita menanti-nantikan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita luput dari kesulitan, ya. Supaya kita senantiasa hidup, senantiasa dekat kepada Tuhan, dan kita mau bertobat. Di dalam 2 Tawari pasal 7, kita lihat 2 Tawari pasal 7 ayat 13 sampai 14. Nanti Ibu-ibu bisa baca, ya. 2 Tawari pasal 7 ayat 13 sampai 14.
Kalau belum ada yang mendapat, saya baca. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi ketika senantiasa kita merendahkan diri, ya, merendahkan diri dan datang kepada Tuhan, ya, kita bertobat, berbalik, ya, berjalan, ya, mengikuti kehendak Tuhan, maka kita akan senantiasa hidup dalam kehendak daripada Tuhan. Maka kita akan hidup, ya, kita akan hidup dalam kesucian. Kita harus hidup dalam kebenaran. Kita harus senantiasa hidup dalam kekudusan, karena Tuhan menghendaki kita supaya senantiasa hidup di dalam kebenaran, ya, hidup di dalam kebenaran. Jadi yang pertama dikatakan oleh firman Tuhan tadi, kita harus bertobat, ya, kita harus bertobat. Yang kedua, kita harus tinggal tenang, ya, kita harus tinggal tenang. Ya, Markus pasal 4 ayat yang ke-35 sampai ayat 41. Markus pasal 4 ayat 31 sampai ayat 41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat 41. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Mari kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kami binasa." Ia pun bangun, menghardik angin ribut itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau itu taat kepadanya?" Kita melihat pada waktu Yesus naik perahu dengan murid-muridnya, ya, maka di tengah laut itu mereka mengalami angin ribut senantiasa menerpa, ya, menerpa perahu mereka sehingga perahu mereka itu goncang, ya. Mungkin
masuk air ya. Lalu murid-muridnya berkata kepada Yesus, Tuhan, kenapa engkau membiarkan kami dalam keadaan yang sulit ya, di mana angin ribut menerpa perahu kami ini. Tetapi Yesus berkata, tenang, diamlah. Ya, lalu ia bangun merhardi angin itu, berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh. Jadi kita percaya ya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu ajaib, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Kalau kita senantiasa datang kepada Tuhan, kalau kita berdoa kepada Tuhan, maka Yesus senantiasa mengadakan mujizat pertolongannya itu di dalam kehidupan kita. Tuhan mau supaya kita senantiasa, ketika kita mengalami cobaan, ketika kita mengalami masalah persoalan dalam hidup kita, kita harus tenang. Karena apa? Karena Tuhan itu yang dapat menolong dalam kehidupan kita. Mazmur 46 ayat 11. Nanti Ibu Nining baca Mazmur 46 ayat 11. Mazmur 46 ayat 11. Iya, puji Tuhan. Jadi bahwa Dia adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi, yang menciptakan langit dan bumi. Maka kalau Dia berkata diamlah dan tenanglah, maka senantiasa terjadilah ya apa yang dikatakan Tuhan dalam kehidupannya. Jadi kita harus percaya sepenuh kepada Tuhan, hingga kita boleh melihat kuasa dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi kalau orang yang gak tenang gak bisa berdoa. Ya, pikirannya kalut, pikirannya sulit, ya mengalami banyak tekanan dalam hidupnya, sulit untuk berdoa. Tetapi kalau kita tenang, ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita dapat berdoa, ya. Itulah sebabnya ibu-ibu, mari kita tenang, ya, tenang apapun yang kita hadapi, persoalan, masalah baik ekonomi dalam hidup kita. Kita tidak ada yang sempurna. Kita pasti banyak kekurangan, banyak kelemahan, tetapi kalau kita tenang, kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Ya, jadi yang ketiga, bagaimana kita bisa keluar dari kesulitan supaya kita mendapat pertolongan? Bagaimana? Coba kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-30 sampai 33. Nanti ibu-ibu yang lain baca Matius pasal 6 ayat 30 sampai 33.
33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Ya. Jadi kalau kita khawatir, ya, kalau kita bimbang, kalau kita takut, ya, pasti nanti kita tidak mendapat apa-apa daripada Tuhan. Tetapi kalau kita mencari Tuhan, dikatakan firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan? Keperluan kita sehari-hari, Dia pelihara kita, Dia mencukupkan kebutuhan kita. Kalau kita selalu mencari Tuhan, ya. Bagaimana orang yang tidak mencari Tuhan, ya, lalu dia minta berkat, ya, minta supaya dia dipelihara oleh Tuhan. Tetapi kalau kita mencari Tuhan, maka kita akan mendapat berkat yang daripada Tuhan. Ya, di dalam Mazmur 91 ayat 9. Mazmur 91 ayat yang ke-9 berkata demikian, sebab Tuhan ialah tempat perlindungan yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhan. Tadi Dia pelihara, Dia akan cukupkan di dalam kehidupan kita. Sekarang Dia akan lindungi kita, akan jaga kita, akan pagari kita dari orang-orang jahat, iblis yang coba mengganggu kita, ya. Dia akan pelihara di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, ibu-ibu jangan takut dan khawatir, ya. Apalagi kalau masa-masa sekarang ini, masa-masa yang sulit, ya, baik dalam ekonomi, ya. Mungkin orang ya sukar sekali, tetapi kita yakin dan percaya Tuhan pelihara kalau kita tetap setia kepada Tuhan. Yang terakhir, Yesaya 40 ayat 30 dan 31. Yesaya pasal 40 ayat 30 dan 31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, manusia itu terbatas kekuatannya, ya. Terbatas kekuatannya, walaupun dia mungkin ya rajin, ya berolahraga atau makan vitamin-vitamin yang cukup untuk tubuhnya, tetapi itu semuanya kekuatannya terbatas. Ya, tetapi orang yang menantikan Tuhan, ya, dikatakan dia akan mendapat kekuatan yang baru. Kekuatan dari apa? Dari Tuhan, ya. Kekuatan yang baru dari Tuhan. Oleh sebab itu, mari ibu-ibu, mari kita dekat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita, sehingga ibu-ibu diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian yang mengatakan hatiku tenang berada dekatmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada
Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, Allah yang ajaib, Allah yang maha besar. Kemurahan-Mu begitu ajaib. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Puji nama-Mu ya Tuhan. Ajaiblah Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Ajaib-ajaiblah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Ibu Nuning masuk di dalam doa. Haleluya. Oh Yesus. Terima kasih. Oh. Haleluya. Haleluya. Yesus, terima kasih. Ya. Haleluya. Oh Yesus. Ya, haleluya. Haleluya, Yesus. Puji Tuhan ya, tiba saatnya kita akan